Episode kali ini, Karna terlihat termenung di depan busur kesayangannya. Wajahnya penuh kesedihan. Rada yang melihat itu langsung diliputi rasa bersalah. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat ia sendiri yang memaksa Karna memilih. Ia pernah berkata, jika ingin mendapatkan kasih sayangnya, maka busur itu harus dihancurkan. Ia juga teringat bagaimana Karna saat itu memohon, rela mematahkan busurnya, berjanji tidak akan pernah menyentuhnya lagi, bahkan siap melakukan apapun demi tetap diakui sebagai anak. Perasaan itu makin berat. Akhirnya, Rada memberanikan diri mendekat. Ia memanggil Karna pelan, membuat Karna tersentak kaget. Tanpa banyak kata, Rada lalu duduk di sampingnya dan memintanya untuk ikut duduk. Rada akhirnya bicara pelan. Ia mengakui busur itulah yang dulu menyelamatkan nyawanya. Karna langsung menjawab jujur. Ia memang melakukannya, tapi di saat yang sama, ia merasa bersalah karena telah melanggar sumpah ibunya. Ia meminta maaf, seolah semua kesalahan ada padanya. Namun untuk pertama kalinya, Rada tidak menyalahkannya. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri. Menurutnya, memaksa Karna bersumpah menjauhi busur adalah kesalahan besar. Ia sadar, ia telah menjauhkan Karna dari sesuatu yang sebenarnya menjadi sumber kebahagiaannya. Tapi jawaban Karna justru sederhana dan dalam. Baginya, kebahagiaan terbesar bukanlah busur, melainkan kasih sayang dari ibunya. Dan sekarang, ia merasa sudah mendapatkannya, sesuatu yang ingin ia rasakan seumur hidupnya. Ucapan itu membuat Rada tersentuh. Ia mengingat bagaimana Karna selalu memperkenalkan dirinya sebagai Rada Karna. Dan di momen itu, Rada merasa justru dirinya yang belum pantas. Menurutnya, bukan Karna yang harus berjuang, tapi dirinya yang harus berjuang seumur hidup untuk layak disebut sebagai ibu dari Karna. Karna menanggapi dengan tenang. Baginya, seorang ibu selalu berada di posisi tertinggi. Jadi Rada tidak perlu berjuang untuk apapun. Justru dia yang harus menjadi lebih baik. Tapi disitulah letak kekhawatiran Rada. Ia tahu Karna punya bakat dan tekad besar. Namun setiap kali busur itu diangkat, masalah selalu datang. Dan yang paling ia takutkan, Karna harus menghadapi lebih banyak penderitaan. Karna tidak mundur. Ia mengingatkan, justru Rada sendiri yang pernah mengajarkannya untuk mengubah masalah menjadi kesempatan. Jadi ia tidak takut. Rada mengakui itu. Karna memang tidak takut pada siapapun, bahkan pada aturan. Namun menurutnya, itulah bahaya sebenarnya. Karena mungkin sudah bebas dari sumpahnya, tapi tidak akan pernah bebas dari aturan masyarakat. Dan setiap pelanggaran akan berujung pada hukuman. Bagi Rada, setiap hukuman itu bukan hanya melukai Karna, tapi juga dirinya. Karna tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan mencari masalah. Tapi kalaupun hukuman itu datang, ia sendiri yang akan menentukan bagaimana menghadapinya. Nada bicaranya tegas, seolah ia sudah tahu siapa yang sebenarnya ia lawan. Di tengah suasana itu, tiba-tiba suara Sean memanggil dari luar. Karna langsung bangkit dan segera keluar menemuinya. Vaishali dan teman-temannya terus menekan Sean. Mereka meminta koin itu dikembalikan, bahkan mulai mengancam nyawanya. Di tengah situasi itu, Karna tiba-tiba datang dan langsung membalik keadaan. Dengan santai, ia menawarkan sesuatu yang tidak terduga, bergabung dengan pasukannya. Dan sebagai gantinya, mereka akan mendapat uang. Vaishali sempat bingung, lalu langsung membanggakan diri. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin pasukan di Bugatgram, dan itu adalah dirinya. Namun Karna tidak tinggal diam. Ia yakin desa sebesar itu pasti punya pasukan lain dan pemimpin lain. Vaishali akhirnya menantang Karna. Ia akan menunjukkan seluruh Bugatgram. Kalau mereka tidak menemukan pasukan lain, Karna dan Sean harus bergabung dengannya. Tapi kalau ternyata ada, maka Vaishali dan teman-temannya harus mengakui Karna sebagai panglima tertinggi. Sementara itu, di sisi lain, Rada baru mengetahui hukuman yang akan dijatuhkan pada Karna. Ia langsung terpukul dan marah. Baginya, Karna sudah terlalu banyak menderita di usia semuda itu. Bahkan ia merasa dirinya sendirilah yang selama ini paling sering menghukum Karna. Dan kali ini, ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Adirata mencoba menenangkan. Ia bersumpah tidak akan membiarkan Karna mati. Ia bahkan siap memohon di hadapan raja dan para menteri, bersujud di kaki mereka, agar hukuman itu dialihkan kepadanya. Namun Vibisan datang dan langsung mengingatkan mereka tentang kenyataan pahit di Hastinapura.
Menurutnya, melawan keputusan para menteri hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Raja tidak akan selalu bisa melindungi mereka. Kalau mereka menentang kekuasaan, hidup mereka justru akan semakin dipersulit. Ucapan itu membuat Rada makin emosional. Ia mulai meluapkan semua kekesalannya pada masyarakat yang menurutnya tidak adil. Kaum bawah terus ditekan, dipersulit, bahkan dibuat menderita, seolah tidak diberi jalan untuk hidup dengan tenang. Di tempat lain, Vaishali terus membawa Karna dan Sean berkeliling Bugatgram. Ia lalu menunjukkan sebuah sumur besar dan menjelaskan bahwa jalan itu menuju Vikat, tempat seluruh komunitas pandai besi tinggal. Di sana, berbagai alat besi dibuat setiap hari, tapi ada aturan keras. Siapapun yang menyentuh alat-alat mereka tanpa izin, hidungnya bisa dipotong. Saat berkeliling Bugatgram bersama Vaishali dan teman-temannya, Karna melihat sesuatu yang membuatnya heran. Beberapa pandai besi harus membayar hanya untuk mengambil air dari sebuah sumur. Dengan penasaran, Karna bertanya kenapa mereka harus membeli air seperti itu. Vaishali lalu menjelaskan bahwa dulu para pandai besi memiliki sumber air sendiri, namun sumur mereka telah mengering. Sejak saat itu, mereka dipaksa mengambil air dari wilayah Bugatgram dan tidak diizinkan menggunakan sumber air lain. Mendengar itu, Karna langsung merasa terganggu. Baginya aturan seperti itu terdengar tidak masuk akal. Ia bahkan bertanya dengan nada kesal, apakah di tempat itu orang juga harus meminta izin hanya untuk bernapas? Dengan penuh kesombongan, Vaishali berkata bahwa di Bugatgram semuanya memang membutuhkan izin darinya. Bahkan burung pun tidak berani terbang sembarangan tanpa izinnya. Namun, diam-diam, Uttam berbisik pada temannya bahwa semua orang takut karena Vaishali sering melempari mereka dengan batu sampai babak belur. Ucapan itu membuat Karna dan Sean tertawa. Vaishali yang kesal lalu kembali menantang mereka. Setelah melihat seluruh desa, menurutnya tidak ada pemimpin lain selain dirinya. Karena itu, ia meminta Karna dan Sean bergabung ke dalam pasukannya. Jika tidak, mereka bisa mati kapan saja. Sementara itu, di tempat lain suasana jauh lebih mencekam. Satyasena yang sejak tadi memikirkan hukuman untuk Karna akhirnya berkata dengan marah bahwa mungkin kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Ucapan itu membuat Adirata dan Rada terkejut, namun Satyasena terus meluapkan emosinya. Menurutnya, hidup dalam ketakutan setiap hari sama saja seperti kematian perlahan. Mereka hidup tanpa kebebasan, selalu menunggu kapan hukuman berikutnya datang. Mendengar itu, Rada yang selama ini terus menahan rasa sakit akhirnya tidak tahan lagi. Dengan penuh emosi, ia berkata bahwa masih ada satu cara untuk menyelamatkan Karna. Mereka harus mengangkat senjata dan melawan. Adirata langsung terdiam mendengar ucapan istrinya sendiri. Vibhisan segera menolak gagasan itu. Baginya, tindakan seperti itu hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh kaum kusir. Jika mereka memberontak, seluruh masyarakat bawah bisa dihukum mati oleh kerajaan. Namun Rada tidak peduli lagi. Baginya tidak mungkin seseorang hidup tenang setelah melihat seorang anak dihukum mati di depan mata. Vibhisan mencoba menjelaskan bahwa setiap orang tentu bersedih atas penderitaan Karna. Tetapi tidak ada yang cukup berani mempertaruhkan nyawa seluruh masyarakat demi satu anak. Manusia pada akhirnya hanya ingin tetap hidup. Dengan suara berat, Adirata akhirnya berbicara. Ia tahu jika mereka melawan, mereka semua mungkin akan mati. Dan jika itu terjadi, Karna akan hidup sendirian tanpa perlindungan siapapun. Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan memberinya makan? Dan bagaimana seorang anak kecil bisa bertahan sendirian di dunia seperti ini? Karena itu Adirata mengambil keputusan paling pahit. Mereka harus melarikan diri malam itu juga. Jika perlu, mereka akan hidup di hutan seperti manusia-manusia liar, asalkan Karna tetap hidup. Di tempat lain, Sean masih heran kenapa Vaishali begitu ingin mereka bergabung dengan pasukannya. Dengan bangga ia berkata bahwa bahkan penghuni hutan pun tidak mampu mengalahkan kakaknya. Jadi menurutnya tidak masuk akal jika Vaishali merasa bisa memimpin mereka. Namun Vaishali dengan percaya diri menjawab bahwa penghuni hutan dan orang beradab sangat berbeda. Menurutnya manusia hutan memang kuat, tapi mereka liar dan sulit diatur. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba salah satu teman Vaishali datang tergesa-gesa sambil membawa kabar buruk. Dengan napas terengah, ia mengatakan bahwa ayah Vaishali baru saja memberitahu sesuatu yang mengerikan, karena akan dihukum mati besok pagi. Ucapan itu langsung membuat semua terdiam. Vaishali yang terkejut segera bertanya apa alasannya. Anak itu lalu menjelaskan bahwa penjaga desa dipermalukan di sidang kerajaan Hastinapura gara-gara Karna. Karena itulah hukuman dijatuhkan padanya. Namun berbeda dari semua orang, Karna justru hanya tersenyum tenang. Sean lalu bertanya, bagaimana jika Karna menolak hukuman tersebut? Teman Vaishali menjelaskan bahwa jika Karna menolak, maka Adirata tidak akan pernah diberi izin untuk bekerja di Bugatgram. Itu berarti keluarganya tidak akan bisa hidup di sana.
Mendengar semua itu, Karna malah tertawa kecil. Menurutnya desa itu lebih pantas disebut desa menyeramkan daripada Bugatgram. Vaishali langsung kesal dan memperingatkannya agar tidak menganggap remeh hukuman tersebut. Ia menjelaskan bahwa lubang tempat hukuman itu dijalankan benar-benar mengerikan. Menurut cerita ayahnya, siapapun yang dilempar ke sana sama saja sudah dijatuhi hukuman mati. Belum pernah ada satu orang pun yang berhasil keluar hidup-hidup. Bukannya takut, karena justru semakin penasaran. Ia membayangkan sumur gelap tanpa dasar itu sambil tersenyum tipis. Lalu dengan santai, ia berkata bahwa mereka sebaiknya melihat sendiri seberapa gelap lubang tersebut. Sean langsung panik dan berusaha menghentikan kakaknya agar tidak turun ke sana. Namun Karna tetap tenang. Baginya menerima tugas adalah bentuk kehormatan. Jika ia menolak, maka yang dihina bukan hanya dirinya, tapi juga ayah mereka. Karna lalu mulai turun perlahan ke dalam sumur menggunakan tali, sementara kegelapan pekat semakin menelannya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Radha mulai merasa cemas karena Karna dan Sean belum kembali. Ia terus bertanya pada warga desa, namun tidak seorang pun mengetahui keberadaan mereka. Sementara itu, Karna semakin masuk jauh ke dalam sumur gelap tanpa ujung. Dan pada saat yang sama, Radha akhirnya mulai mengetahui kemana arah Karna pergi. Adhirata akhirnya tiba di dekat sumur itu dengan wajah penuh kepanikan. Ia terus melihat ke dalam kegelapan sambil berharap putranya masih hidup. Sementara itu Radha hanya bisa menangis dalam ketakutan. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar Karna selamat dari hukuman mengerikan itu. Jauh di dasar sumur yang gelap, Karna tiba-tiba diserang seekor ular raksasa. Makhluk itu bergerak ganas dari balik kegelapan dan langsung menerjangnya. Namun Karna tidak kehilangan keberanian. Dengan kelincahan dan kemampuan bertarungnya, ia melawan ular besar itu hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan selesai, suasana tiba-tiba berubah sunyi. Dari kejauhan muncul cahaya terang yang perlahan memenuhi gua gelap itu. Melihat cahaya tersebut, Karna langsung terkejut, lalu bersujud memberi hormat. Sebuah suara misterius terdengar bertanya, kenapa Karna tidak mencoba melawan? Dengan polos, Karna menjawab bahwa pamannya pernah berkata, sesuatu yang memancarkan cahaya adalah tanda keilahian, dan sesuatu yang ilahi harus dihormati, bukan dilawan. Mendengar jawaban itu, sosok bercahaya tersebut akhirnya menampakkan wujudnya. Ia adalah Yaksha, pelayan Dewa Varuna sekaligus penguasa perairan di tempat itu. Yaksha lalu menjelaskan bahwa serangan Karna tidak akan berarti apapun baginya. Tempat itu adalah kerajaannya, dan siapapun yang masuk ke sana harus menjawab pertanyaannya. Selama ia belum puas dengan jawabannya, tidak seorang pun akan dibebaskan. Bahkan siapa saja yang gagal menjawab akan dihukum mati. Namun Karna justru bertanya balik dengan rasa penasaran yang polos. Ia ingin tahu apakah Yaksha juga membunuh hewan atau makhluk lain yang jatuh ke tempat itu. Yaksha menjawab bahwa hewan tidak memiliki kebijaksanaan seperti manusia. Karna lalu kembali bertanya, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Yaksha menjelaskan bahwa manusia mendapat pengetahuan dengan belajar dari seorang guru. Namun Karna kembali bertanya dengan tenang, bagaimana dengan orang-orang yang bahkan tidak diizinkan bersekolah? Mendengar pertanyaan itu, Yaksha menjawab bahwa manusia juga bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman hidup. Karna lalu berkata dengan polos bahwa dirinya masih anak-anak. Menurut ayahnya, seorang anak belum memiliki cukup pengalaman maupun pendidikan. Karena itu, anak-anak bukanlah bodoh, mereka hanya polos. Dari situlah Karna bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara orang bodoh dan orang polos? Yaksha menjelaskan bahwa orang bodoh adalah mereka yang tetap tidak belajar, meskipun sudah diajari, baik oleh guru maupun oleh pengalaman hidup. Sedangkan orang polos hanyalah mereka yang belum sempat belajar. Mendengar jawaban itu, Karna langsung bertanya tentang dirinya sendiri. Apakah ia termasuk bodoh atau polos? Yaksha menjawab bahwa Karna hanyalah anak polos. Karna pun tersenyum kecil, lalu memastikan sekali lagi bahwa dirinya bukan orang bodoh. Yaksha mengangguk dan mengatakan tidak. Saat itulah Karna mulai memainkan kecerdasannya.
Dengan tenang, ia berkata bahwa jika dirinya hanyalah anak polos, maka tidak ada gunanya Yaksha terus mengujinya. Lagi pula, Yaksha telah menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Jadi menurut Karna, sekarang justru Yaksha yang membebaskannya. Mendengar ucapan itu, Yaksha langsung marah besar. Ia merasa dipermainkan oleh seorang anak kecil. Dengan suara keras, ia mengatakan bahwa Karna adalah tahanannya dan tidak mungkin dibebaskan begitu saja. Namun Karna tetap tenang. Ia balik bertanya, kenapa Yaksha terus menjawab pertanyaannya sejak awal. Yaksha menjelaskan bahwa dirinya memiliki pengetahuan, sedangkan Karna hanyalah anak polos. Sudah menjadi kewajiban orang berpengetahuan untuk mengajari mereka yang belum tahu. Tetapi Yaksha menegaskan bahwa itu bukan berarti Karna bebas. Jika ingin keluar dari tempat itu, Karna harus mengalahkannya. Karna lalu tersenyum dan berkata bahwa anak polos hanya bisa dikalahkan lewat pertanyaan. Karena itu, ia menantang Yaksha untuk menjawab 3 pertanyaannya. Jika Yaksha gagal menjawab salah satunya, maka ia harus mengakui kekalahan. Yaksha menerima tantangan itu dengan penuh percaya diri. Bahkan ia berjanji tidak hanya akan mengakui kekalahan, tetapi juga memberikan 2 anugerah jika Karna berhasil. Karna pun mulai mengajukan pertanyaan pertamanya. Ia bertanya, kenapa ada manusia yang lahir sebagai Brahmana dan ksatria kelas atas, sementara yang lain lahir sebagai kusir dan rakyat kelas bawah. Yaksa menjawab bahwa semua manusia menerima hasil dari perbuatan kehidupan sebelumnya. Mereka yang berbuat dosa akan lahir sebagai kaum bawah untuk melayani orang lain, sedangkan mereka yang berbuat baik akan lahir sebagai Brahmana atau ksatria. Namun Karna kembali bertanya dengan serius, bagaimana sebenarnya seseorang menentukan apa itu dosa dan apa itu perbuatan baik? Yaksha lalu menjelaskan bahwa menyakiti orang lain adalah dosa, sedangkan membahagiakan orang lain adalah perbuatan baik. Dengan penuh keyakinan, ia merasa Karna tidak akan mampu keluar dari jebakan pertanyaannya. Namun Karna justru kembali mengajukan pertanyaan terakhir yang membuat suasana tiba-tiba berubah hening. Dengan polos namun tajam, Karna bertanya, jika para Brahmana dan ksatria mengetahui bahwa menyakiti orang lain adalah dosa, lalu kenapa mereka tetap menindas dan menyakiti kaum bawah? Apakah itu berarti mereka ingin terlahir sebagai kusir di kehidupan berikutnya? Mendengar pertanyaan itu, Yaksha langsung terdiam. Untuk pertama kalinya wajahnya berubah serius. Ia tidak segera menjawab seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, Yaksha justru tersenyum kagum pada kecerdasan Karna. Yaksha lalu mengakui bahwa para bijak memang menciptakan hukum karma agar manusia belajar untuk tidak saling menyakiti. Namun ironisnya, justru mereka yang paling memahami kitab suci seringkali melupakan makna kebaikan dan menggunakan pengetahuan mereka untuk menindas kaum lemah. Dan pada akhirnya, Yaksha mengaku bahwa ia tidak memiliki jawaban atas pertanyaan Karna. Mendengar itu, Karna langsung mengingat janjinya. Karena Yaksha kalah, maka ia harus memberikan anugerah. Namun Karna tidak meminta kekayaan ataupun kekuatan. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih penting bagi masyarakat Bugatgram, agar gua dan sumur kering itu kembali dipenuhi air. Yaksha menatap Karna dengan dalam sebelum akhirnya menjelaskan sebuah kebenaran pahit. Ia berkata bahwa dirinya bukan penyebab kekeringan itu. Sumur tersebut mengering bukan karena kutukan ataupun keajaiban, melainkan karena perbuatan manusia sendiri. Alam hanya menunjukkan kemarahannya atas dosa dan keserakahan manusia. Meski begitu, Yaksha tetap harus menepati janjinya. Namun sebelum pergi, ia memberi peringatan bahwa air yang kembali mengalir nanti tidak akan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Setelah mengatakan itu, sosok Yaksha perlahan menghilang bersama cahaya terang yang menyelimuti gua. Dan beberapa saat kemudian, air mulai mengalir deras memenuhi sumur yang selama ini kering dan gelap. Dari atas sumur, warga merasa heran mengapa sumur itu bisa terisi air kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu suara air. Apakah pengorbanan anak itu membuat dewa air terkesan? Mendengar itu, Radha dan Adirata semakin panik. Tidak, karena aku tidak mungkin mengorbankan dirinya. Karena anakku. Sean ikut berteriak ke dalam sumur. Kakak, jawab ibu. Buktikan bahwa kau tidak mati, Kak. Radha merasa lega saat mendengar suara Karna. Syukurlah kau baik-baik saja. Karna dengan polos berkata bahwa ia sudah minum cukup air dan itu cukup untuk 3 hari ke depan. Mendengar itu, warga yang berkumpul tertawa melihat kepolosan Karna. Lalu seorang ksatria berkata pada semua warga lainnya bahwa anak pemberani bernama Karna telah melakukan keajaiban. Sekarang para kusir memiliki 2 sumber air dan seluruh desa harus memberinya hadiah. Warga pun berteriak gembira dan setuju Karna pantas diberi hadiah. Ksatria itu lalu bertanya nama anak tersebut.
Faishali dan Sean dengan bangga memberitahukan bahwa namanya Karna. Jadi namamu Karna. Karna berarti yang memberi. Dan benar, kau telah berusaha keras menggali tanah dan mengeluarkan sumber air. Kami semua sangat bangga padamu. Karena itu seluruh komunitas kusir ingin menghadiahkan sebuah sumur untukmu. Mulai sekarang, sumur ini adalah milikmu. Kami akan menyebutnya Sumur Karna. Karna lalu bertanya apakah mereka benar-benar menerima kepemilikannya atas sumber air itu. Kalau begitu, dengan hak kepemilikan ini, aku akan menyumbangkan sumber air ini. Mendengar itu warga merasa terkejut, sementara Karna teringat ucapan Faishali sebelumnya. Para pandai besi memberi kita uang untuk mengambil air dari sumur kita. Saat Karna bertanya kenapa, Faishali menjawab bahwa mereka memang punya sumber air sendiri, tetapi sumur itu sudah kering. Karna lalu mendekat pada komunitas pandai besi dan berkata dengan tulus, "Wahai para pandai besi, maukah kalian menerima sumbanganku ini?" Mendengar itu seorang kesatria langsung berteriak marah. "Mustahil! Pandai besi tidak boleh memiliki sumber air. Kau harus menarik kembali sumbanganmu." Karna dengan tenang menjawab bahwa ayahnya pernah mengajarkan kalau sumbangan yang diberikan dengan sukarela tidak boleh ditarik kembali, karena itu berarti tidak menghargai niat baik. Kesatria itu semakin marah. Memberikan sumber air kepada kelompok pandai besi akan merendahkan komunitas kita. Kami tidak akan menerima penghinaan ini. Satyasena lalu bertanya, kenapa hal itu dianggap penghinaan? Air adalah sumber universal. Kesatria itu menjawab bahwa air memang universal, tetapi sumbernya tidak. Menurutnya, karena telah mempertanyakan aturan komunitas. Adirata yang panik segera mencoba menenangkan keadaan. Ia berkata bahwa karena masih polos dan belum bisa membedakan antara keadilan dan aturan. Namun kesatria itu justru berkata bahwa karena harus diajari, karena keadilan bergantung pada aturan. Karna lalu menatapnya dan berkata bahwa sebelumnya sang kesatria sendiri mengatakan kalau keadilan memberi kehidupan. Satyasena kemudian menambahkan bahwa keadilan dari Yang Maha Kuasa memberi kehidupan karena didasari belas kasih, sedangkan keadilan manusia seringkali didasari keserakahan dan hanya membawa penderitaan atau kematian. Kesatria itu berkata bahwa mempertanyakan aturan kitab suci adalah pemberontakan. Satyasena tersenyum sambil menunjuk Karna. Pemberontakan menunjukkan keberanian. Dan tanpa rasa takut Karna berkata, "Kalau begitu, aku berdiri sebagai pemberontak yang berani." तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं।